Perang Diponegoro atau disebut Perang Jawa terjadi pada 21 Juli tahun 1825 sampai 28 Maret tahun 1830. Sejarah mencatat Perang Diponegoro sebagai perang dengan korban yang sangat besar hingga menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu dari Belanda. Perang Diponegoro bahkan menjadi perang terbesar selama masa pendudukan Belanda di Indonesia. Perang tersebut didasari oleh perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap pihak Belanda yang bertindak semaunya. Pangeran Diponegoro berjuang melawan imperialis Belanda bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menegakkan kemerdekaan dan keadilan. Mengenal Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Keraton Jogja pada hari Jumat Wage pada tanggal 11 November 1785 Masehi. Saat masih bayi, Pangeran Diponegoro diberi nama Raden Mas Mustahar. Ayahnya bernama Raden Mas Surojo, adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono II. Sedangkan ibunya bernama Raden Ayu Mangkorowati. Raden Mas Mustahar diganti namanya pada tahun 1805 menjadi Raden Mas Ontowiryo oleh kakeknya yaitu Sultan Hamengkubuwono II. Selanjutnya pada tahun 1812 ketika ayahnya yaitu Raden Mas Surojo naik tahta menjadi Hamengkubuwono III, Raden Mas Ontowiryo diberi gelar pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro terkenal cerdas dan suka membaca. Beliau juga memiliki keahlian dalam bidang hukum Islam Jawa. Maka tak heran kalau beliau lebih tertarik pada masalah keagamaan dibanding masalah pemerintahan di keraton. Meskipun sempat ditawari untuk melanjutkan tahta ayahnya sebagai sultan, Pangeran Diponegoro menolak karena bukan merupakan anak permaisuri. Ditambah, beliau tidak suka dengan kemewahan dan lebih suka hidup bersama rakyat biasa. Pangeran Diponegoro juga merasa pengaruh Belanda di keraton semakin kuat. Bahkan, Pangeran Diponegoro lebih memilih tinggal di Tegalrejo yang berdekatan dengan tempat tinggal eyang buyutnya, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I. Latar belakang Perang Diponegoro. Secara umum, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh kedatangan Belanda ke Indonesia, serta adanya campur tangan Belanda dalam persoalan internal Kesultanan Jogja untuk memecah belah kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak mempedulikan rakyatnya. Selain itu, sebab khusus dari Perang Diponegoro adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Akan hal tersebut, Pangeran Diponegoro menunjukkan ketidaksenangan dengan Belanda. Atas kejadian tersebut, Belanda menganggapnya sebagai pemberontakan dan berupaya untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Adanya upaya Belanda tersebut membuat Pangeran Diponegoro pergi meninggalkan keraton dan menetap di Tegalrejo. Di sini, ia menjalani kehidupan keagamaan dan merakyat. Lalu, pada tahun 1822, ia ditunjuk sebagai salah satu anggota perwalian Hamengkubuwono V yang saat itu baru berusia 3 tahun. Cara perwalian ini tidak disetujui Diponegoro sehingga Belanda kembali menuduhnya sedang mempersiapkan pemberontakan. Akibatnya, Belanda menyerangnya pada tanggal 20 Juni tahun 1825 dan inilah awal berkobarnya Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro mempersiapkan berbagai strategi perang untuk melawan Belanda. Di antaranya, Pangeran Diponegoro mengkategorikan bangsawan ke dalam daftar lawan dan kawan. Lalu, Pangeran Diponegoro membagi wilayah kesultanan menjadi sejumlah daerah perang, serta mengangkat komandan wilayah dan komandan pasukan, serta memberi pasukan 1.000 orang bagi para pemimpin daerah militer. Setelah itu, Pangeran Diponegoro menyusun pasukan pengawal keraton dari berbagai pasukan, di antaranya pasukan Daeng pimpinan Pangeran Surjodiporo, serta Pangeran Mantri Rejo pimpinan Pangeran Adinegoro.
Perlawanan Pangeran Diponegoro tentu mendapat bantuan persenjataan berupa senjata-senjata tradisional seperti bambu rucing dan ketapel, senjata api, keris yang diikat pada ujung bambu seperti tombak, serta pasokan bubuk neyu dan amunisi dari pabrik lokal. Awal peperangan. Pangeran Diponegoro memimpin secara langsung peperangan pribumi, sementara tentara Belanda dipimpin oleh Jenderal De Cock. Dalam menghadapi perang ini, Pangeran Diponegoro dibantu oleh beberapa pejuang seperti Mangkubumi, Kyai Mojo, dan Sentot Prawirodirjo. Perang ini disebut perang besar karena telah mengorbankan harta, benda, dan juga nyawa manusia. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priai yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Perang Diponegoro diawali pada 20 Juli 1825 dengan penangkapan Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi oleh utusan Belanda di Tegalrejo. Saat itu, Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri. 3 minggu kemudian, Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh Kyai Mojo melakukan penyerangan terhadap Belanda dan berhasil menduduki Keraton Jogja dan memperluas kedudukannya ke arah timur.
akhir peperangan. Pada tahun 1829, Kyai Mojo ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawiroddijo pada tanggal 21 September 1829. Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaannya yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Baptiste Clarence. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal de Kock untuk mengadakan gencatan senjata. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan. Pada 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk penangkapan Pangeran Diponegoro. Pada akhirnya, 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Pangeran Diponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Pangeran Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan di Gedung Karesidenan Semarang di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada tanggal 30 April 1830, serta tiba di Benteng Niau, Amsterdam pada 3 Mei 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Dampak Perang Diponegoro. Dampak dari Perang Diponegoro diantaranya, perang tersebut menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi rakyat Jawa dengan hancurnya infrastruktur dan penurunan ekonomi yang signifikan, serta Perang Diponegoro juga menciptakan ketidakstabilan politik dan keamanan di Jawa, mengganggu kehidupan masyarakat dan mengakibatkan ketakutan serta penderitaan. Selain itu, Perang Diponegoro juga memakan banyak sekali korban jiwa, baik di kalangan prajurit maupun warga sipil, dan menimbulkan luka yang mendalam di kalangan masyarakat sekitar.